Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Setelah sebulan lebih kita membongkar aib keluarga orang, untuk sementara waktu aku memutuskan istirahat dulu. Dan hari ini memilih untuk bahas kasus SK. Karena masih banyak SK-SK lainnya yang mungkin tidak seterkenal Ted Bundy dan alma maternya. Nggak pakai lama? Watch. Kenneth dilahirkan oleh ibunya, seorang gadis muda yang bekerja sebagai belalang sembah dan pecandu. Beberapa bulan setelahnya, sang ibu menyerahkan Kenneth untuk diadopsi oleh pasangan Nicholas Bianchi dan Francis Siolono. Walaupun Kenneth dibesarkan dalam keluarga normal dan diasuh dengan baik, tetapi di masa kecilnya dia telah memperlihatkan tanda-tanda kurang baik. Dia suka berbohong, menghabiskan hari-harinya dengan melamun, mengompol, susah tidur, dan dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan kepribadian pasif-agresif. Saat di sekolah dasar, Kenneth juga menunjukkan sikap aneh. Bahkan pada satu waktu, dengan sengaja dia menarik turun celana seorang anak perempuan dan mengaku bahwa dia suka melakukannya. Hubungannya dengan sang ayah Nicholas juga tidak terlalu dekat, hingga sang ayah meninggal di tahun 1964 karena pneumonia. Setelah lulus dari sekolah, Kenneth menikah dengan kekasih SMA-nya yang bernama Brenda Beck dan bercerai tepat 8 bulan setelahnya. Setelah perceraiannya, Kenneth yang bercita-cita ingin menjadi polisi, mendaftar di Monroe Community College untuk kursus belajar ilmu dan psikologi polisi, tetapi drop out beberapa saat kemudian. Dia juga gagal untuk mendapatkan pekerjaan di kantor Sheriff Monroe County. Kenneth pun akhirnya bekerja sebagai security di sebuah toko perhiasan yang akhirnya juga dipecat karena ketahuan sering mencuri perhiasan untuk dibagi-bagikan pada teman wanitanya. Setelahnya, Kenneth berganti-ganti pekerjaan hingga akhirnya di tahun 76 memutuskan untuk pindah ke Los Angeles dan menumpang tinggal di rumah sepupunya bernama Angelo Buono. Angelo yang berusia 17 tahun lebih tua merupakan anak dari pasangan imigran Itali yang bercerai ketika dia masih kecil. Pada usia 5 tahun, Angelo bersama ibunya Jenny dan kakaknya Cecilia pindah ke Glendale, California. Dalam usia muda, Angelo telah menunjukkan minat yang tinggi dalam hal happy ending. Pemuda yang sedikit gesrek ini mengidolakan Caryl Chessman, seorang penjahat terkenal yang dieksekusi di kamar gas pada tahun 1960. Di masa remajanya, Angelo bahkan mulai mencuri mobil yang membuatnya tertangkap dan ditempatkan di sekolah reformasi. Walaupun Angelo kasar dan temperamen, tetapi banyak wanita yang menyukainya. Dan sikap kasarnya justru dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Sama seperti cewek-cewek zaman now yang lebih suka cowok bad boy daripada cowok baik-baik. Ketika ditaksir cowok baik, mereka akan menolak dengan alasan kamu terlalu baik untukku. Tetapi ketika kecewa akibat dikadalin cowok bad boy, mereka justru marah-marah sambil posting di IG story dan tulis caption yang mengatakan jika semua cowok itu brengsek. Di tahun 1955, Angelo menikahi kekasih masa SMA-nya yang sedang hamil bernama Geladine Final dan meninggalkannya seminggu kemudian. Ketika putra mereka lahir, Angelo menceraikan istrinya dan menolak memberikan tunjangan anak. Tidak berapa lama setelahnya, dia kembali menikahi Abigail lainnya bernama Mary Castillo yang lagi-lagi sudah dihamilinya. Dalam pernikahan ini, Angelo memiliki 5 orang anak, namun 8 tahun kemudian Mary menceraikannya dan menuduh Angelo telah memperkaos putri mereka yang masih bocil. Sebagai playboy papan atas yang selalu membangga-banggakan tanduknya yang dinamai dengan Italian Horse atau kuda Itali, hanya beberapa saat setelah bercerai, Angelo kembali menikah dengan seorang ibu tunggal bernama Nanette Campino dan memiliki 2 orang anak bersama-sama. Selama pernikahan ini, Angelo pernah ditangkap karena mencuri mobil dan dipenjara selama 1 tahun. Sama seperti sebelumnya,
Setelah 6 tahun menikah, Nanette pun menceraikan Angelo dengan tuduhan melakukan KDRT serta memperkaos putrinya. Setahun setelahnya, Angelo kembali menikah dengan Deborah Tyler, tetapi tidak tinggal bersamanya. Di tahun 75, Angelo yang tinggal sendiri menyewa sebuah rumah dan membuka sebuah bengkel di belakang rumahnya sebelum akhirnya Kenneth ikut tinggal bersama-sama. Kenneth yang kagum dengan sepupunya itu menjadikan Angelo sebagai panutan dan melakukan apapun yang disuruhnya. Ketika Kenneth kekurangan uang, Angelo pun memiliki ide untuk mencari uang dengan cara mudah, yaitu dengan menjadi germita bagi para belalang sembah yang akan mereka dapatkan dengan memanfaatkan Abigail yang terlantar. Korban pertama mereka dapatkan ketika menemukan dua Abigail yang kabur dari rumah bernama Sabra Hanan dan Becky Spears. Keduanya dipaksa menjadi belalang sembah, mereka diawasi dengan ketat dan ditempatkan di kamar belakang bengkel Angelo yang juga merangkap sebagai tempat praktek ese-ese. Namun pada satu waktu, keduanya berhasil kabur atas bantuan seorang pengacara. Kehilangan kedua gadis itu membuat mereka rugi karena kehilangan penghasilan. Dengan berpura-pura sebagai polisi, kali ini mereka berhasil menemukan gadis lain, seorang belalang sembah yang setelah diancam akan ditangkap, dibawa dan ditempatkan di kamar praktek milik Angelo. Agar lebih mudah mencari pelanggan, mereka pun membeli daftar para pria hidung belang di seputaran LA yang sering menyewa jasa happy ending pada seorang belalang sembah bernama Deborah. Bersama teman satu profesinya bernama Yolanda, Deborah pun mengantarkan daftar tersebut pada Angelo. Namun ketika sadar bahwa daftar tersebut adalah palsu, mereka mencari Deborah yang telah kabur entah kemana. Kesal karena tidak menemukan wanita itu, mereka pun melampiaskannya pada Yolanda yang tidak tahu apa-apa. Pada tanggal 17 Oktober 77, polisi menemukan jasad Yolanda dalam keadaan polos di lereng bukit di dekat daerah Ventura Freeway. Hasil otopsi menyatakan Yolanda telah disiksa dan diperkaos, tetapi tubuhnya telah dibersihkan untuk menghilangkan bukti. Sejak saat itu, mereka pun mulai melakukan serangkaian kejahatan dengan cara menyamar sebagai polisi dan mendekati wanita yang bekerja atau pulang di malam hari. Korban akan dibawa ke rumah Angelo, mengalami banyak siksaan, dicekik, dan tubuhnya dibersihkan sebelum diletakkan di TKP kedua yang berada di seputaran Los Angeles, terutama di daerah perbukitan dengan berbagai macam pose yang tidak sopan. Karena hal ini, mereka pun dijuluki sebagai The Hillside Strangler dan media menduga bahwa insiden tersebut dilakukan oleh seorang pria. 2 minggu kemudian ditemukan jasad seorang Abigail bernama Judy Miller yang ditemukan dalam keadaan polos. Judy yang kabur dari rumah sesekali bekerja sebagai belalang sembah di jalanan. Hasil otopsi menyatakan dia disiksa dan diperkaos dari pintu depan dan pintu belakang. Dia terakhir kalinya terlihat pada 31 Oktober saat sedang berbicara dengan pria yang mengendarai mobil sedan besar di daerah Sunset Boulevard. 5 hari kemudian, Lisa, seorang waitress dan penari profesional untuk The LA Knocker, ditemukan tewas dengan kondisi sama di daerah Glendale. 5 hari berikutnya, mereka menculik seorang wanita bernama Jane yang merupakan calon artis. Jasad Jane ditemukan 2 minggu kemudian dalam kondisi rusak parah sehingga sulit ditentukan apakah dia mengalami hal yang sama seperti korban sebelumnya atau hanya dicekik. Masih di bulan yang sama, ditemukan jasad Jill di daerah Beverly Hills dengan hasil otopsi yang sama seperti korban lainnya. Pada tanggal 20 November, seorang bocil laki-laki yang sedang berburu harta karun di tumpukan sampah di lereng bukit dekat stasiun Dodger menemukan 2 jasad Abigail yang hampir membusuk bernama Dolly dan Sonja. Mereka menghilang seminggu sebelumnya saat sedang menunggu bus pulang ke rumah. Saksi mata menyatakan melihat keduanya berbicara dengan 2 orang pria yang mengendarai sebuah sedan.
Pada awalnya untuk dua kasus sebelumnya tidak terlalu menarik perhatian karena korbannya merupakan belalang sembah. Namun setelah terjadinya kasus Dolly dan Sonja yang merupakan Abigail dari kalangan kelas menengah, dengan cepat hal ini menarik banyak perhatian dan kepolisian menugaskan banyak anggota untuk menyelesaikan kasus ini. Namun sebelum mereka menemukan pelakunya, di hari yang sama saat Dolly dan Sonja ditemukan, seorang pejalan kaki juga menemukan jasad seorang gadis bernama Christina dalam kondisi polos di lereng bukit antara Glendale dan Eagle Rock. Christina merupakan seorang siswa honorer di Art Center College of Design. Hasil otopsi kali ini, selain menunjukkan Christina mengalami hal yang sama, dia juga telah disuntik dengan cairan pembersih dan penyebab kematiannya mati lemas akibat gas dari oven. Polisi menyatakan metode yang digunakan pelaku semakin hari semakin meningkat dan kejam. Beberapa hari kemudian, di Santa Monica kembali ditemukan jasad seorang gadis bernama Kathleen dengan kondisi parah. Pada 29 November, seorang siswa bisnis bernama Lauren diculik di depan rumahnya pada malam hari saat pulang kuliah. Saat itu, ketika Lauren belum pulang, orang tuanya mengira Lauren akan pulang sebelum tengah malam. Namun pagi harinya, mereka menemukan mobil sang putri diparkir di seberang rumah mereka dengan pintu mobil terbuka. Seorang tetangga mengaku melihat seorang pria muda dan tinggi bersama pria lainnya yang lebih tua dengan perawakan lebih pendek serta rambut lebat tengah menarik seorang gadis masuk ke mobil mereka. Sang tetangga mendengar teriakan si gadis tetapi tidak menduga bahwa itu adalah Lauren. Jasad Lauren ditemukan di perbukitan yang berada di sekitar Gunung Washington, Los Angeles dengan kondisi seperti korban lainnya dan di sekujur lengannya terdapat bekas luka bakar. 2 minggu setelahnya ditemukan jasad seorang Abigail bernama Kimberly dalam kondisi polos di tempat sepi di dekat Los Angeles City Hall. Kimberly adalah belalang sembah yang bergabung dalam sebuah agensi. Pada awalnya Kimberly bekerja sendirian di jalanan, tetapi sejak sering terjadinya kasus pembunuhan, demi keamanan dia memutuskan bergabung dalam agensi. Namun yang tidak diduganya, di malam itu pelaku menelpon ke agensi untuk menyewa seorang gadis dan agensi tanpa curiga mengirimkan gadis itu. 2 bulan kemudian pada tanggal 11 Februari 78, seorang pilot helikopter yang sedang terbang di atas tebing melihat sebuah mobil berjenis Datsun berwarna orange yang jatuh dari atas tebing. Saat dilakukan evakuasi, di dalam bagasi mobil tersebut ditemukan jasad gadis muda bernama Cindy yang merupakan seorang mahasiswa dan pelayan paruh waktu. Setelah mengalami banyak penyiksaan, jasad polos Cindy dimasukkan dalam bagasi dan didorong ke dalam tebing untuk menghilangkan jejak. Cindy tinggal berdekatan dengan Christina yang merupakan korban ketujuh. Walaupun rumah mereka berseberangan, tetapi mereka sendiri tidak saling mengenal. Setelah kasus Cindy, Kenneth dan Angelo berhenti melakukan aksinya. Hubungan mereka mulai tidak akur sejak beberapa bulan sebelumnya karena dalam masa-masa ini, Kenneth yang terobsesi ingin menjadi polisi bergaul dengan beberapa polisi. Dia bahkan sering ikut patroli bersama anggota LAPD untuk berkeliling mencari pelaku Hillside Strangler. Dia juga ikut membahas kasus tersebut bersama para polisi sambil mencari-cari informasi tentang rincian kasus tersebut. Ketika Angelo mengetahui hal ini dan mendengar jika Kenneth pernah diinterogasi tentang kasus tersebut, Angelo menjadi marah dan mengancam akan melenyapkan Kenneth. Dia menyuruh Kenneth untuk pindah sejauh mungkin dari kota itu agar kejahatan mereka tidak ketahuan. Pada Mei 78, Kenneth pun pindah ke Bellingham yang merupakan kampung halaman kekasihnya bernama Kelly Boyd. Dia dan Kelly pernah berpacaran 2 tahun sebelumnya dan memiliki seorang anak. Namun ketika Kenneth melamarnya, Kelly menolak dan memutuskan kembali ke Bellingham untuk membesarkan putra mereka bernama Ryan. Sesampainya Kenneth di sana, mereka kembali tinggal bersama dan Kenneth bekerja sebagai petugas keamanan
di Whatcom Security Agency. Setelah hidup tenang beberapa saat, Kenneth kembali tergoda untuk melakukan aksinya. Dia menculik 2 mahasiswi yang berasal dari Western Washington University bernama Karen dan Diane. Mereka dilaporkan hilang oleh pihak kampus dan jasad keduanya ditemukan dalam bagasi mobil Karen di daerah hutan lebat. Berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, kali ini Kenneth meninggalkan banyak bukti, termasuk pengakuan kedua korban pada teman mereka yang mengatakan jika mereka mendapatkan bayaran sejumlah masing-masing 14 juta untuk bertemu seorang pria yang bekerja sebagai petugas keamanan di Whatcom Security yang mengajak mereka bertemu di rumahnya. Ketika pihak kampus melaporkan kehilangan 2 siswanya dan polisi menanyai Kenneth, dia beralibi bahwa pada saat kejadian sedang berada di kantor yang alibi tersebut dibantah oleh rekan kerjanya. Pada 12 Januari 79, Kenneth pun dibawa ke stasiun untuk diinterogasi yang dijalaninya dengan pengakuan berubah-ubah hingga akhirnya dia mengaku melenyapkan kedua korban dengan alasan kegilaan serta berpura-pura amnesia. Hasil pemeriksaan psikolog menyatakan jika Kenneth mengalami gangguan kepribadian ganda yang sangat parah. Dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan cara hipnotis, dia juga berpura-pura memiliki sosok alter ego bernama Steve Walker yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan kedua gadis itu. Selain pengakuan tersebut, sang alter ego juga menceritakan semua kejahatan yang dilakukannya bersama Angelo selama mereka berada di LA. Alter ego adalah sebuah identitas atau karakter yang merupakan ciptaan seseorang dari dalam dirinya yang dibentuk secara sadar. Karakter tersebut seringkali merupakan gambaran ideal tentang dirinya yang tidak bisa ia realisasikan. Karena hal ini, jaksa pun menawarkan Kenneth kesepakatan sebagai pengganti hukuman mati. Kenneth pun setuju dan memberikan semua rincian lengkap kejahatan mereka sebagai duo yang membuat Angelo ditangkap 10 bulan kemudian. Dalam persidangan, Kenneth mengaku sebagai pelaku utama dalam kasus terakhir dan sebagai kaki tangan secara sukarela dalam kasus lainnya bersama Angelo. Dia terkesan membela Angelo demi menyelamatkan sang sepupu dengan membantah semua pengakuan sebelumnya. Karena hal ini, persidangan pendahuluan mereka disebut-sebut sebagai sidang pendahuluan terpanjang dalam sejarah Los Angeles. Namun semua usahanya sia-sia karena sekalipun tanpa kesaksian dari Kenneth, ada begitu banyak bukti yang mengaitkan Angelo dalam kasus itu. Pada 18 November 83, keduanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Kenneth juga diduga sebagai pelaku dalam kasus bernama Alphabet Killer yang dilakukannya secara sendirian. Namun hingga saat ini belum ditemukan bukti secara langsung. Selama dalam masa-masa melakukan kejahatan, saat melakukan penculikan mereka tidak selalu berhasil. Pada awal November mereka mengalami kesialan ketika berencana untuk menculik dan melenyapkan seorang gadis bernama Catherine. Dengan berpura-pura mengaku sebagai polisi yang sedang menyamar, mereka menghampiri gadis itu untuk memeriksa kartu identitasnya. Namun saat Catherine mengeluarkan dompetnya, mereka melihat foto Catherine dengan seorang aktor terkenal bernama Peter Lorre. Dan ketika mengetahui bahwa Peter adalah ayah Catherine, mereka pun membiarkan gadis itu pergi karena tidak mau ambil resiko jika menculik putri seorang public figure. Catherine sendiri tidak menyadari siapa kedua polisi gadungan tersebut hingga setelah mereka tertangkap, gadis itu baru menyadari jika mereka pernah mendekatinya. Dalam masa-masa melakukan sidang pendahuluan yang panjang, Kenneth mendapatkan sebuah surat dari seorang wanita bernama Veronica. Veronica yang bekerja sebagai artis dan penulis drama merupakan seorang penggemar SK. Dia mengirim surat pada Kenneth dan menceritakan niatnya untuk meriset tentang SK yang akan digunakannya dalam buku yang sedang ditulisnya yang menceritakan tentang seorang SK wanita. Mereka pun mulai bertemu.
berdiskusi tentang kasus tersebut, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan berbagi fantasi mengerikan. Kenneth yang manipulatif memanfaatkan wanita itu untuk membuat seolah-olah pelaku Hillside Strangler masih berkeliaran di luar sana dan polisi telah menangkap orang yang salah. Untuk hal itu, Kenneth pun memberikan DNA pribadinya pada Veronica yang dimasukkan dalam sarung tangan lateks dan diselundupkan dalam sebuah buku. Kenneth memerintahkan Veronica untuk melenyapkan seorang wanita dengan meniru pembunuhan pada kasus terakhir Kenneth dan mengoleskan DNA tersebut pada tubuh korban. Dengan menggunakan nama samaran sebagai Karen, Veronica berkenalan dengan Kimbrit di sebuah kedai sebelum akhirnya mengajak wanita itu ke kamar hotelnya dengan diiming-imingi akan memberinya obras. Sesampainya di sana, saat Kim terlalu mabora, Veronica mengikat wanita itu, namun Kim berhasil melawannya dan kabur dari sana. Veronica yang takut Kim akan melapor segera melarikan diri dari sana. Tetapi dia berhasil ditangkap saat berada di Bandara San Francisco. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat. Selama dalam penjara, Kenneth rutin berkirim surat. Tetapi Veronica telah kehilangan minat dan justru mendapatkan kekasih baru lainnya, seorang SK dengan hukuman mati bernama Doug Clark. Setelah bebas di tahun 2003, Veronica menghilang entah kemana. Kenneth sendiri setelah kejadian tersebut pada tahun 1986 berkenalan dengan wanita bernama Shirley yang dikenalnya melalui surat menyurat. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian mereka menikah di penjara Walla Walla, Washington. Shirley sendiri sebelum mendekati Kenneth, dia pernah mencoba mendekati Ted Bundy, seorang SK fenomenal lainnya. Tetapi dia tidak diacuhkan dan Ted serta sipir penjara Florida bahkan menolak semua surat dari Shirley. Sedangkan Angelo berpacaran dengan Christine Kizuka yang merupakan istri dari napi lainnya. Mereka berkenalan saat Christine datang menjenguk suaminya yang merupakan ayah dari ketiga anaknya yang selnya bersebelahan dengan sel Angelo. Christine yang merupakan seorang supervisor di California State Department of Employee menceraikan suaminya dan menikahi Angelo di penjara Folsom pada tahun 1986. Dan pada 21 September 2002, saat berusia 67 tahun, Angelo pun meninggal karena serangan jantung.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.